Aksi nyata modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Saya, Ide Bagus Putra Agung, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saya didampingi oleh fasilitator Ashabul Yamin dan pengajar praktik Niluh Sudewi. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau yang dikenal dengan social emotional learning adalah proses pembentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, kemampuan berelasi, serta kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan pembelajaran memecahkannya. Ada 5 kompetensi yang harus kita pahami dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Dengan mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri, peserta didik diharapkan akan mampu untuk mengenal emosi dan potensi yang ada dalam dirinya, serta mampu menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Yang kedua, manajemen diri. Dengan mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional, manajemen diri, peserta didik diharapkan akan mampu untuk mengelola emosi yang dirasakan, menumbuhkan motivasi dalam dirinya, merancang tujuan pribadi dan bersama, serta mampu untuk merencanakan dan mengorganisir kelompoknya. Juga akan mengendalikan diri saat bekerja dengan kelompoknya. Kesadaran sosial. Dengan mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional, kesadaran sosial, peserta didik diharapkan mampu untuk mempertimbangkan pemikiran atau pandangan orang lain, serta bersedia mengakui kemampuan atau kekuatan teman atau orang lain. Keterampilan berelasi. Dengan mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional, keterampilan berelasi, peserta didik diharapkan mampu untuk berkomunikasi dengan efektif, mempraktekkan kerjasama tim dan pemecahan masalah, serta kolaboratif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, serta mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, peserta didik diharapkan mampu untuk menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari permasalahan pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan dan masuk akal setelah menganalisis informasi atau fakta. 3 indikator pembelajaran sosial emosional. Yang pertama kelas, yang kedua sekolah, dan yang ketiga keluarga dan komunitas. Kelas, pengajaran eksplisit, pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional, melibatkan peran serta peserta didik. Sekolah, suasana sekolah yang mendukung, berfokus pada kompetensi sosial dan emosional, kebijakan sekolah yang mendukung. Keluarga dan komunitas, melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua peserta didik dan komunitas. Ruang lingkup terintegrasi mata pelajaran untuk kompetensi yang saya kembangkan pada sesi ini adalah yang pertama, manajemen diri. Dengan teknik bernapas dengan kesadaran penuh menggunakan teknik stop. Yang kedua, kesadaran diri
melalui kegiatan refleksi berdasarkan roda emosi Plutchik. Tujuan dari teknik stop adalah untuk melatih memusatkan perhatian atau melatih fokus, sehingga meningkatkan daya konsentrasi dan memberi rasa segar dan ketenangan. Hal yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan teknik stop ini adalah yang pertama, meminta peserta didik untuk berhenti melakukan suatu atau kegiatan dan menarik napas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya perlahan-lahan. Yang kedua, guru memberikan tips untuk melakukan kegiatan teknik stop agar peserta didik rileks dan semangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Stop. Berhenti melakukan kegiatan. Take a deep breath. Menarik napas dalam-dalam. Observe. Rasakan dan resapi perasaan yang dirasakan tubuh. Proceed. Lanjutkan aktivitas. Adapun yang disampaikan kepada peserta didik adalah yang pertama, meminta peserta didik untuk berhenti sejenak untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, meminta peserta didik untuk rileks tanpa menyandar pada kursi, badan tegak, bahu kiri sejajar dengan bahu kanan, telapak tangan diletakkan di atas paha dengan punggung tangan menghadap ke atas. Kemudian meminta peserta didik jika sudah merasa nyaman untuk menghirup udara dari hidung, rasakan udara yang masuk, lalu hembuskan secara perlahan-lahan. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Lalu meminta kembali peserta didik untuk menghirup udara, perut menghempis, dan perut mengembang ketika menghembuskan napas. Lakukan berulang sebanyak 3-5 kali sampai merasa segar kembali. Setelah selesai, tubuh dan pikiran kembali segar, lanjutkan kembali kegiatan belajar. Tujuan dari teknik memeriksakan diri adalah pertama, memvalidasi perasaan dan pengalaman peserta didik. Kedua, melatih peserta didik dalam memahami perasaan yang dialami. 3. Membangun koneksi antara guru dan peserta didik dengan peserta didik sebelum memulai atau sesudah kegiatan pembelajaran. Hal yang dilakukan oleh guru adalah yang pertama, meminta peserta didik untuk menuliskan tentang perasaan yang dialami atau dirasakan, isi pikiran setelah menjalani kegiatan. Kemudian guru membantu peserta didik merumuskan pikiran keputusan yang akan diambil. Yang disampaikan kepada peserta didik adalah guru meminta untuk memperhatikan gambar roda emosi Plutchik. Kemudian meminta peserta didik untuk menuliskan perasaan atau isi pikiran setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini.
Hello, good morning. Morning. How are you today? Okay, fine. How are you today, Gunawan? Fine. Okay, thank you. Hello, good morning. How are you today? Okay, thank you. Baik, semua kerja sekali ya pagi ini ya. Nah, sebelum kita mengawali proses belajar hari ini, Bapak akan mengisi lembar jurnal kelasnya dulu ya. Lalu kita cek presensi kelasnya. Oke, semuanya ada pagi ya. Nah, kita awali kelas ini dengan ice breaking dulu ya. Bapak punya sebuah tepuk ya, namanya tepuk 1, 2, 3, 4, 5 ya, oke. Tapi kita akan ganti dengan bahasa Inggris ya. Satunya kita pakai oke, good, dan seterusnya ya. Oke, gerakannya nanti mulai ke kanan dulu kalau sudah di tepuk yang kedua. Bapak berikan contohnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akhir dengan hore. Hore apa semangat? Semangat ya? Oke, nanti ucapkan dengan keras ya. Oke, siapa yang mau memimpin tepuknya? Trioni ya? Ya, oke. Ayo sini dengan bapak di depan. Silakan. Ayo, nggak apa-apa, masih bisa. Tepuk apa namanya tadi Trioni? Oke, biar gampang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mulai ya. Siapa? Trioni yang mimpin ya. Oke, gimana? Apa-apanya? Nah, teman-teman, mari kita ice breaking dengan tepuk 5. Oke, ayo siap ya. 1, siap apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nice sekali ya, kurang semangat. Ayo, baik. Siap ya, yang keras ya. Oke, mulai Trioni. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, sudah please. Oke, good. Ice breakingnya ya, bagus sekali. Nah, sekarang kebetulan hari ini kita ada di sesi jam 6.07 atau sesi jam terakhir ya. Oke, tentunya dari pagi anak-anak sudah melalui proses belajar yang cukup panjang dan kita hari ini ada di jam 6.07 kebetulan. Bagaimana kita akan memfokuskan diri dulu dengan menerapkan teknik stop ya, namanya teknik stop. Teknik stop bertujuan untuk memfokuskan atau memulihkan konsentrasi anak-anak. Bapak, I need one volunteer. Bapak perlu satu sukarelawan yang akan tampil di depan untuk bisa dilihat oleh teman-temannya bagaimana posisi ketika kita akan mempraktekkan yang namanya teknik stop. Ya, teacher. Sudah angkat tangan teacher ya. Oke. Oke. Sit down please. Oke. Dalam mempraktekkan teknik stop, posisi pundak ini sejajar. Oke. Ya, boleh silakan langsung dipraktekkan. Tapi Bapak memberikan pengarahan di depan. Kemudian telapak tangan ini posisinya punggungnya ini menghadap ke atas, taruh di paha. Nah, di sini ya, pandangan ke depan. Stop, ini posisinya. Stop merupakan akronim dari kepanjangan
Stop itu diawali dengan stop, berarti kita berhenti sejenak untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan apapun. Ya, seluruh siswa sudah berhenti melakukan kegiatan. Kemudian T-nya take a break, berarti anak-anak akan menarik nafas. Ayo, tarik nafas, tahan. Kemudian O-nya di observe, merasakan. Kemudian hembuskan. Ya, ulangi lagi. Take a breath, tarik nafas, observe, rasakan, hembuskan, ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah observasi, kita akan merasa tenang, rileks, nyaman, gitu. Baru nanti kita mulai lagi atau melanjutkan lagi untuk berkegiatan. Oke, kita ulangi sekali ya. Oke, mulai. Stop activity, berhenti berkegiatan. Oke. Tarik nafasnya, take a breath. Kemudian observe, rasakan, hembuskan. Iya, kita akan mulai melanjutkan aktivitas belajar kita. Oke, tepuk tangan semuanya. Back to your sitting position. Oke, kita akan melakukan sesi refleksi ya. Silakan anak-anak menuangkan apa yang dirasakan atau pengalaman belajar apa yang anak peroleh hari ini di lembar sticky note ini ya. Boleh nanti setelah anak-anak menuliskan pengalaman belajar hari ini atau refleksi hari ini, boleh diisi dengan emoticon apa. Kalau merasa senang, diisi dengan emoticon orang smile. Kalau merasa kurang nyaman, bisa dengan jawab orang cemberut mungkin ya. Oke, silakan tuangkan pengalaman belajar atau refleksi belajar hari ini di lembar sticky note ini ya. Oke. Ya, oke. Silakan dituangkan mungkin apa yang perlu kita tambahkan lagi dalam kegiatan kita hari ini. Ya, silakan ditulis di lembar sticky note-nya.